Bapak Ibu kami persilakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu. Apa kabar minggu hari ini? Luar biasa. Semuanya sukacita. Boleh lihat kanan kirinya, kasih senyumnya, kasih kedip-kedip matanya karena Bapak Ibu pakai masker ya, kasih kedip-kedip matanya gitu untuk menyatakan bahwasanya kita hari ini bersukacita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan pada minggu hari ini. Mari bersama kita membuka Alkitab kita dari kitab Yesaya 43. Yesaya 43 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-21. Kitab Yesaya 43 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Saya akan membacakan bagi kita sekalian di bawah perikop Israel sebagai saksi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Akulah Tuhan yang maha kudus Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Sekali lagi saya akan bacakan di bagian ayat yang ke-18 firman-Nya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nas firman Tuhan ini saya beri tema jangan ingat yang lalu. Jangan ingat yang lalu. Saya bersyukur sekali kalau hari ini kita bersama akan membahas dan melihat firman Tuhan yang cukup sederhana, yaitu melupakan masa lalu dan memandang masa depan. Cukup sederhana sepertinya. Bapak Ibu Saudara, dalam setiap kehidupan masa lalu adalah sejarah. Masa sekarang adalah realita dan masa depan itu adalah harapan. Di masa ini berjalan dari satu titik ke titik yang lain dalam kehidupan kita, dan itu terjadi dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, kita adalah di dalam 3 masa, dan ketiga masa itu setiap kita punya dan ada pengalamannya masing-masing. Bukan hanya saya saja yang mempunyai 3 masa itu, tapi Bapak Ibu sekalian semuanya memiliki 3 masa itu. Dan ketiga masa itu setiap kita punya pengalaman yang berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita pernah alami kehidupan masa kini dan pernah juga merancang kehidupan masa depan yang ada dan harapan kita. Apa yang perlu, apa yang harus kita lakukan, dan satu hal yang perlu kita ingat, di dalam 3 masa
kuasa dan kasih-Nya Tuhan tidak pernah berubah. Setiap kita punya masa, dan setiap kita punya masa yang berbeda-beda. Dulu seperti ini, sekarang seperti ini, ke depan mungkin seperti itu kan gitu ya. Berubah-ubah. Dan setiap masa kita berubah-ubah. Tetapi yang perlu kita ingat di sini bahwasanya dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya kasih dan kuasa-Nya Tuhan tidak pernah berubah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat melihat di mana hidup era yang canggih ini menggiring kita ke situasi yang membuat kita bergelut dengan dosa. Dan kehidupan kita ini tidak berdaya. Bahkan tak jarang kita jatuh dan tidak berpengharapan lagi. Tapi dalam nas kita hari ini, Nabi Yesaya mengingatkan dan mengajak kita agar hidup mempercayakan kuasa dan kasih Allah dapat bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Meskipun kita tidak tahu persis bagaimana Tuhan bekerja atas diri kita, tapi yang jelas Tuhan tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, kasih dan setia-Nya Tuhan tidak akan pernah berubah. Tidak tahu kasih kita. Mungkin tahun yang lalu suam-suam kuku. Mungkin tahun ini menggebu-gebu. Tahun depan nggak tahu, berubah-ubah. Tapi yang jelas kasih sayang Tuhan tidak pernah berubah. Perlu kita ingat selalu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Jadi mengucap syukurlah dalam setiap apapun perjalanan hidup kita, baik itu susah, baik itu senang, baik kita mengalami keterpurukan sekalipun, kita harus tetap terarah hanya kepada Tuhan. Kita perhatikan di ayat yang ke-20, saya akan bacakan sekali lagi bagi kita ayat yang ke-20. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Dikatakan di sana bahasanya binatang pun dibuat Tuhan untuk memuliakan namanya. Dan di sini dikatakan bahwasanya jangan pernah khawatir, jangan pernah berhenti mengucapkan syukur. Bagi kita, jangan pernah gentar menghadapi rintangan hidup yang pada saat ini sedang kita alami. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang sedang mengagung-agungkan dan menyibukkan diri dengan yang namanya nostalgia. Dalam dunia mode, Bapak Ibu, model tahun 60, tahun 70, tiba-tiba saat ini muncul. Lagu lama muncul, tiba-tiba populer lagi, terkenal lagi, muncul lagi. Nah, kenapa? Itu pertanyaannya. Dan ketika lagu-lagu itu, salah satu contoh lagu-lagu yang tempo-tempo dulu itu muncul. Kalau kita di zaman itu yang lahir tahun 70-an senang. Anak-anak muda pun sekarang jadi ikut-ikut senang. Padahal itu lagu tempo dulu. Gitu ya. Kenapa? Karena bernostalgia. Yang pertama karena ia memiliki kenang-kenangan yang tak terlupakan, sehingga dia ingin kembali ke masa-masa, ingin kembali mengenang peristiwa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa? Karena bosan dengan mode-mode yang sekarang, ingin suasana yang baru. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa? Karena sulit untuk memisahkan diri dengan yang namanya masa lalu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab jelas berkata, jangan lagi menengok ke belakang,
diri kepada apa yang ada di depanku. Mungkin itu sakit, mungkin itu sedih, mungkin itu kecewa, mungkin itu malu, tapi ketika kita bisa berkata seperti Paulus yang mengatakan aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri dengan apa yang ada di hadapanku, maka dari situ kita bisa bergerak menuju arah hidup yang lebih baik daripada kemarin. Kita perhatikan, dan tentunya kita semua sudah tahu bagaimana kehidupan seorang Paulus yang begitu jahat luar biasa dengan anak-anak Tuhan. Tapi ketika Tuhan ubahkan, Tuhan sentuh hatinya, berubah menjadi penginjil, menjadi pemberita kebenaran itu, luar biasa. Makanya dia katakan seperti itu, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Saya pastikan kalau dia mengingat masa lalu, dia malu sendiri kan begitu ya. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan setiap kita punya masa lalu, seperti Paulus ini. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa kita tidak perlu mengingat masa lalu dan masa lalu yang seperti apa yang harus dilupakan? Apakah semua masa lalu harus dilupakan? Menurut pengalaman Paulus, masa lalunya memang perlu dilupakan. Mengapa tidak perlu mengingat masa lalu? Yang pertama, karena dengan mengingat masa lalu kita tidak akan pernah maju. Itu poin yang pertama. Orang yang menengok ke belakang pada saat yang bersamaan, ia tidak bisa melihat apa yang ada di depannya. Tuhan menciptakan dua tangan, Tuhan menciptakan dua kaki, tetapi kedua-duanya menghadap ke depan. Artinya Tuhan mau kita fokus, bukan menengok ke belakang. Tuhan menciptakan kita untuk memandang ke depan supaya kita bisa maju, tidak terikat, tidak terbelenggu, dan tidak terhambat dengan pengalaman-pengalaman masa lalu. Apalagi masa lalu kita itu pengalaman yang menyedihkan, pengalaman yang mengecewakan, penuh dengan kepahitan. Jangan lagi diingat, hadapi ke depan. Kalau kita ingat-ingat, enggak jadi jalan kita. Itu maksudnya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengapa kita perlu mengingat, mengapa kita tidak perlu mengingat masa lalu? Yang kedua, karena kemarin tinggallah sebuah kenangan yang harus menjadi pelajaran. Hari-hari kemarin tidak boleh menghambat dan mempengaruhi hidup kita. Dan Daud punya keberanian menghadapi Goliat karena ia belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Ketika dia menghadapi binatang buas dan ketika dia menghadapi masa-masa yang sukar, Daud berkata bahwasanya, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahku, dan setiap kali aku menghadapi binatang buas, aku tangkap janggutnya dan merobek mulutnya. Dan Tuhan yang sama menyerahkan binatang-binatang buas itu adalah Tuhan. Yang sama akan menyerahkan orang Filistin ke tanganku. Itu kata Daud. Dia sudah biasa menghadapi sesuatu yang buas. Dan karena dia sudah biasa, ketika yang lalu-lalu dia melakukan itu, dia juga dengan percaya dirinya menghadapi hari-hari depannya. Nah, artinya hari kemarin hanyalah sebuah kenangan, tetapi rencana Tuhan adalah sebuah kepastian dalam hidup kita. Nah, pada saat ini kita akan menyaksikan pelantikan pengurus P2MI gitu ya. Mungkin untuk kasus Pak Ketua yang mau dilantik hari ini, mungkin dia sering berkata sama Pak Pendeta, waduh Pak,
Aku belum pernah loh. Aduh Pak, aku dulu begini loh, kita sekarang dan mau ke depan. Kan gitu ya Pak ya? Aku belum pernah dan lain sebagainya. Itu masa lalu. Kita ke depan, pandang ke depan. Dan ketika kita mau, pasti Tuhan akan kasih kemampuan. Seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa kita tidak perlu mengingat masa lalu? Yaitu yang ketiga, karena dengan mengingat masa lalu, kita akan cenderung hidup dalam dunia hayal. Bapak Ibu, ada banyak orang hari-hari ini suka bengong. Hidup dalam dunia hayal. Mikir. Mending kalau cuman mikir. Mending kalau dia langsung berdoa. Buat status. Masa apa ya hari ini? Masih enak kalau kayak gitu ya. Buat status. Mikir. Apa ya yang sedang kupikirkan? Lah, kok nanya? Bengong. Penuh dengan hayalan. Kenapa? Karena dia sibuk pikirkan masa lalu. Sehingga dia bengong, menghayal. Mari kita hidupi hidup yang sekarang dengan tersenyum dan berkata, aku kuat hari ini. Aku teguh hari ini. Aku merebut banyak mujizat hari ini. Jangan bengong. Jangan menghayal. Katakan itu, aku kuat hari ini. Aku mampu hari ini. Aku teguh hari ini. Aku menang hari ini. Mungkin kita pernah patah hati. Mungkin kita pernah kecewa serta mengalami masa-masa yang indah untuk menghadapi masa-masa yang sukar secara mengejutkan. Saya mau katakan tidak perlu ditangisi dan kemudian hidup dalam hayalan. Tidak perlu. Tapi saya mau katakan bangkit dan sadari bahwa Allah sudah sediakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Mengapa kita tidak perlu mengingat masa lalu? Yang keempat adalah karena Tuhan mau kita bersemangat dan berjuang untuk mencapai hari esok kita. Paulus melupakan apa yang ada di belakangnya dan berlari untuk mencapai tujuan. Jangan sampai kita terhambat mencapai tujuan akhir hidup kita dan mahkota yang Tuhan sediakan karena kita sibuk melihat, menengok ke belakang dulu, masa lalu dulu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita bersemangat dan berjuang untuk mencapai hari esok yang lebih cerah. Ada kalimat yang mengatakan, yang lalu biarlah berlalu. Kita tidak bisa berbuat banyak dengan apa yang telah terjadi dalam hidup kita. Cuma satu hal yang bisa kita lakukan, menyadari bahwasanya di situ Allah sedang memproses hidup kita untuk sesuatu hal yang baik kepada kita. Demikian juga dengan kita, setiap hari ada banyak pilihan yang harus kita putuskan. Mau mengikuti kehendak sendiri atau kehendak Tuhan. Kita bersyukur bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan atas kita. Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang diam di dalam diri kita dan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Dan hidup dan mati kita memang di tangan Tuhan, tetapi pilihan untuk mau hidup yang seperti apa kita ada di tangan kita. Dan ketika kita memilih untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan penuh dengan Roh Kudus, maka kita bisa memilih keputusan yang benar sehingga kita bisa menjadi alatnya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang terakhir, Yesus mengendaki agar kita dipercepat setiap hari untuk terus memandang ke depan. Melihat rancangan Tuhan dan hidup beriman untuk menikmati apapun yang Tuhan sediakan dalam hidup kita sehingga kita mendapat bagian dalam anugerah Allah yang sempurna. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Bukan tanpa alasan Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita melupakan masa lalu. Apalagi masa lalu itu tidak menyenangkan. Biarlah masa lalu menjadi sejarah untuk mengevaluasi diri kita. Tapi pandang ke depan, jalani dan tunjukkan bahwasanya aku akan menang sampai kepada garis akhir. Jangan ingat yang dulu, tapi pandanglah ke depan. Dan biarlah Tuhan selalu menolong kita, memampukan kita. Tuhan selalu menjaga kita ketika kita terus memandang ke depan. Tuhan selalu mencukupkan apa yang kita perlukan ketika kita terus fokus ke depan kepada Tuhan. Mari kembali kita menyanyikan lagu untuk firman Tuhan tadi. Bapak Mambi mungkin bisa iringi. Bersama kita menyanyikan lagu ini pelan-pelan. Dan kita resapi bahwasanya benar seperti pujian ini, bahwasanya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu menjaga kita. Bahkan di dalam lagu ini dikatakan, sehelai rambut kita, dari rambut kita pun Tuhan lihat. Kita semua bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu ini pelan-pelan dengan hikmat dan dengan penuh penyembahan, penyerahan kepada Tuhan. Katakan bahwasanya Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu menjaga kita, bahkan Tuhan selalu mengenyangkan kita. Kasih Tuhan
surga yang kami puji, kami sembah di dalam Yesus Kristus. Tuhan, kami akan menjalani masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan kami yakin dan percaya bersama dengan Tuhan kami mampu. Kami tidak mau mengingat lagi masa lalu kami yang penuh dengan kekelaman. Kami tidak mau lagi mengingat masa lalu yang penuh dengan kepahitan. Kami tidak mau lagi mengingat masa lalu yang penuh menyakitkan. Tuhan, kami mau jalan ke depan. Kami terus mau fokus maju ke depan. Dengan segala kemampuan kami Tuhan. Dengan segala komitmen kami Tuhan. Dengan segala kekuatan kami Tuhan. Engkau melihat kami mau jalan ke depan Tuhan. Kami mau fokus ke depan Tuhan. Kami mau muliakan Engkau Tuhan. Beri kami kemampuan Tuhan. Beri kami pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami tidak mengetahui secara persis apa yang dialami anak-anak Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Tapi satu hal yang kami mau selalu minta di hadapan-Mu Tuhan. Engkau menolong kami. Engkau menjaga kami Tuhan. Segala sesuatu yang kami mau kerjakan ke depan Tuhan, semuanya adalah seizin Tuhan. Semuanya tanpa terlengah dari pantauan-Mu Tuhan. Semua yang kami alami Tuhan, sepengetahuan-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, ampuni dosa kami. Kalau di masa-masa yang lalu, kami juga sering melukai hati sesama kami. Kami juga sering mengecewakan hati Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami mau bersama dengan pertolongan-Mu Tuhan, dengan penyertaan-Mu Tuhan, dengan kemampuan-Mu yang daripada-Mu Tuhan. Kami mau berjalan penuh pengharapan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa dan mengucapkan puji dan syukur.